Kita nyasar guys, disasarkan. Dua pendaki yang jatuh ke jurang Gunung Rinjani baru-baru ini menjadi sorotan setelah satu di antara mereka berhasil ditemukan selamat. Sementara satu lainnya harus kehilangan nyawanya setelah 8 hari pencarian. Insiden ini mengingatkan kita akan bahaya mendaki gunung, terutama di lokasi-lokasi beresiko tinggi. Jadi teman saya sambil ngobrol ngadep ke depan, saya tuh natap perempuan itu, dia natap saya nih, kayak interaksi mata gitu. Jadi kayak saya termenung, nah tuh tiba-tiba perempuan itu lompat Bang. Aduh. Masuk ke dalam jurang, itu ya begini Bang, orang lompat, loncat. Menarik ya, kisah serupa juga pernah dialami oleh Ray, seorang pendaki yang mempunyai pengalaman menyeramkan di salah satu gunung di Jawa Barat. Tidak hanya melihat perempuan yang jatuh ke jurang dari puncak Gunung Gede, namun di balik kisahnya ini banyak menyimpan hal di luar batas nalar manusia. Dia ngebelakangin saya, ini ada pendaki. Jadi ketika saya mau duduk, pendaki ini bangun, jalan, nabrak nih cewek, cuma bles. Wah anjir, gini tembus tuh ya. Halo, Bang Ray. Sehat Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih Bang Ray, kalau dilihat-lihat sekarang nih kesibukannya lagi tektok gunung tuh Bang ya. Iya. Lagi mendalami itu nih atau lagi mengkagetnya lagi banyak aktivitas seperti itu Bang? Baru mulai sih. Baru mulai. Ini baru mulai. Nah ini kan kisah yang bakal ceritain di Gunung Gede juga nih Bang Ray. Ini tahun berapa Bang Ray? Baru kemarin. Baru kemarin. Hari Minggu tanggal 21 Juli. Dan ini banyak juga di pendakian tersebut mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Ini benar ya Bang Ray ya? Sampai turun. Sampai turun. Sampai turun. Gokil sih. Nah teman-teman semua nih ya, wajib simak kisahnya ini sampai habis karena nanti di situ kita bakal mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mungkin kita bisa dapatkan dari kisah yang akan dibawakan nanti. Oke. Jangan lupa juga follow Instagram kita yaitu di besokpagi.tv karena di situ juga banyak banget nih informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung dan juga sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua nih yang pengen mendaki gunung atau nggak punya teman, pengen mendaki gunung nggak punya teman, pengen ikut trip besok pagi, langsung aja follow dan kepoin di Instagram kita. Oke Bang Ray, ini saya tekankan lagi, ini udah oke siap untuk dibawakan kisahnya nih Bang. Siap. Oke. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jika tidak siap. Silakan Bang Ray diceritakan dari awalnya seperti apa dan sampai akhirnya bisa turun kembali ke rumahnya. Gini, cerita ini saya alamin baru kemarin nih hari Minggu. Kita tektokan ya berdua tanggal 21 Juli kemarin. Emang rencana kita mau mulai start tuh habis subuh. Ternyata ada kendala kan di situ ya. Jadi kita mulai start jam 7. Awal mulai pendakian tuh normal Bang. Yeah. Mulai dari base camp sampai pos 3. Kalau nggak salah itu Butut-Tutung. Okay. Nah karena di situ udah dikasih tahu sama teman semalam gitu ya bahwa di situ di pos 3 menuju ke atas itu banyak kerikil, nggak bisa dibuat downhill. Downhill itu buat lari Bang. Oh, oke. Nah saya mutusin ngambil jalur lama nih. Jalur lama ada tuh. Dia emang materialnya tanah. Saya masuk nih ke jalur tanah nih, trek-trek lama tuh Bang. Iya. Ternyata teman saya salah ngambil rute, belok ke kanan tapi masuk ke dalam terus tuh. Oke. Yeah. Jadi lama-lama emang agak ada firasatnya gini ya. Kayak ini bukan jalur umum. Soalnya gini, lama kelamaan jalurnya menyempit, lama-lama tuh dari kanan melipir ke kiri kelihatan punggungan Gunung Gede tuh Bang. Terus bau nyengat belerang kan tuh. Ya kata teman, oh ini ada jalur, kita terus normal waktu itu normal, nggak ada kejadian janggal. Sampai di titik kita berdua nih dengar suara air terjun. Itu kenceng Bang. Dengar suara air nggak? Iya dengar. Ini udah pasti ini air terjun nih. Jadi kita terus tuh Bang bablas sampai
tapak yang mau kita lewatin itu jaraknya mungkin nggak ada setengah meter bang, sempit. Di sini udah jurang, pohon tuh udah pada ketas-ketas. Terabas biar ada cerita. Imam Baduy siapa lagi? Hah? Kita nyasar guys, disasarkan. Teman saya maksa bahwa itu jalur, ada jalur. Kita terus sampai ngerambat sampai di titik itu tuh bang. Saya termenung nih, sambil nanya ke teman, maksud saya ada jejak sampah gak? Ke teman, belum ada lagi. Ntar dulu, kalau nggak ada jejak sampah atau jejak yang lainnya, lebih baik kita diem dulu. Apa bener ini jalur yang mau kita lewatin? Soalnya bukan pengalaman ya. Saya pernah ngelewatin gunung ini dari Base Camp Putri, dari era 96-an. Nggak ada tuh jalur gunung gede lewat Putri menuju Surakencana tuh jalurnya menyempit, apalagi pinggir jurang. Nah, sampai di situ ketika teman saya nih jalan, itu ada sosok perempuan di situ. Di atas, tepat di atas teman saya nih. Jadi emang ini jalur pohon tumbang, saya di balik pohon, teman saya udah di depan nih, sekitar jarak ke 3 meter lah. Perempuan itu ada di atasnya. Kalau dibilang manusia, sosoknya manusia, cuma nalar saya kan mikir, ngapain loh di situ, di pinggir jurang gitu. Itu kejadiannya cepet banget. Jadi sambil teman saya sambil ngobrol ngadep ke depan, saya tuh natap perempuan itu, dia natap saya nih, kayak interaksi mata gitu. Jadi kayak saya termenung. Nah tuh tiba-tiba perempuan itu lompat bang, masuk ke dalam jurang. Itu ya begini bang, orang lompat, loncat. Ya saya sampai ngeliat begini, terus ya saya kan pasti kan mastiin tuh ya, mastiin ngeliat gitu. Itu orang apa bukan gitu. Tiba-tiba teman saya nih manggil, bang, ini ada jalur. Wah firasat udah gak enak nih. Ingin rasanya saya mau ngasih tahu teman saya nih bahwa apa yang saya lihat nih ya, andaikan saya teriak ada orang jatuh, dia nggak akan percaya karena kan di depan mata dia. Mungkin dia nggak ngelihat, saya ngelihat dari belakang ada sosok perempuan tuh lompat ke jurang bang. Akhirnya saya putusin nih sedikit perdebatan kecil lah. Perjalanan ini kayaknya cukup, kayaknya kita nggak bisa nerusin karena ini jalur bahaya. Di samping kontur tanahnya mudah gembur, pinggir jurang, dan saya baru ngelihat sosok perempuan itu loncat ke dalam jurang. Jadi otak saya itu mikir jangan sampai teman saya panik nih. Saya kasih tahu. Jadi saya nggak mau ngomong di situ. Akhirnya balik kanan lah. Saya bilang, teman saya kan maksa nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Kalau kita terus ini bahaya. Soalnya kita berdua. Andaikan salah satu dari kita kenapa-napa, nasib kita berdua ntar gimana? Iya benar. Akhirnya kita balik nih bang. Mungkin sekitar 45 menit sampai 1 jam kita balik ke pos 3 nih bang. Mundur. Jadi sambil jalan, saya kan buat trekking pole. Itu pohon, saya bikin tanda. Saya bikin tanda tuh. Saya silang-silangin tanah saya, urak-urak gitu ya, biar ada jejak-jejak tanda gitu. Teman saya kan nanya, kok kenapa gini bang? Kita harus ngasih tanda buat pendaki mungkin yang selanjutnya mau lewat sini, bahwa ya jangan lewat sini lah. Ini bahaya. Kita balik kanan nih bang, balik kanan menuju pos 3 lagi. Itu saya diikuti nama kayak burung gagak kecil tuh, 2 tapi kembar. Kembar. Nuntun tuh. Kayaknya sih nuntun bang. Jadi teman saya tuh ngikutin saya. Ih bang ada burung. Saya nggak mau ngomong. Karena saya paling depan, jadi saya jalan sambil nengok. Cuma khawatir aja apa dia tetap di belakang saya. Jadi saya interaksi sampai pos 3. Kita break lagi. Mulai itu teman. Yang tadinya sehat, mungkin kalau faktor dari awal saya bilang sarapan. Mungkin dia nggak sarapan. Cuma ngedropnya parah bang. Kayak gimana tuh bang? Palanya dia mulai pusing. Masuk angin. Yang awalnya dia expert paling depan, ini jadi ketinggalan jauh bang sama saya. Dari pos 3, saya nyampe duluan bang.
Ketinggalan nih. Oh jauh banget. Karena mungkin pendakian lagi rame ya hari Minggu. Jadi saya nungguin tuh dari pos 3 ke pos 4 tuh saya jalan biasa aja. Cuma kok teman saya kok lama. Akhirnya kita tiba di pintu timur. Kita mutusin ini ke ini bang. Ke arah pendakian Gunung Gede. Di situ ada shelter emergency. Ya. Nah teman saya istirahat nih Di shelter itu. di dalam karena itu pintunya nggak dikunci. Saya sempat nanya sama penjaga warung tuh, ini kenapa nggak dikunci? Oh percuma katanya. Ya udah Kang, saya numpang istirahat. Kayaknya nih teman saya kurang sehat nih, ya kan? Udah tidur. Adalah dia tidur sekitar sejam lah di situ. Setelah itu ya kita istirahat, sholat, kita ngelanjutin nih bang ke arah Puncak Gede. Cuma terpisah. Terpisah. Maksudnya gimana tuh Bang Ray? Gini, naik bareng, cuma terpisah. Saya duluan, dia belakangan. Itu jaraknya jauh bang. Saya nggak tahu kalau dia tuh lagi ngedrop. Oh Bang Ray nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Cuma dia juga nggak tahu apa yang lagi saya alamin ketika saya mau menuju Puncak Gede nih bang. Oke. Menuju Puncak Gede kan banyak batu tuh bang. Banyak jalur-jalur batu. Nah saya mengambil ke tanah lagi nih bang. Buat ngindarin biar nggak cepet capek bang. Itu mungkin ada beberapa pendaki main salip-salipan lah. Kan kalau namanya mendaki yang nggak mungkin cepet ya langkah kita. Nah di situ tuh mungkin sekitar pertengahan menuju Puncak Gede itu saya disautin sama suara perempuan, tapi nggak ada wujudnya bang. Pertama gini, mungkin saya mikir mungkin pendaki yang di depan saya nih gitu kan. Oke. Iya kan. Saya lanjutin jalan lagi nih sama pendaki lain, mulai manggil nama nih. Manggil nama? Manggil. Saya kan masih nengok. Kalau manggil sekali mungkin itu halusinasi. Ini 3 kali. Ray gitu kan. Saya nengok ke belakang, udah nggak ada orang. Teman saya tuh jauh. Saya terusin. Pokoknya sampai 3 kali dipanggil, saya terusin. Kalau nggak salah tuh kalau mau nyampe Puncak Gede itu ada batu gede ya. Iya. Mau menuju dekat warung tuh. Suara itu ada lagi. Manggil. Menuju Puncak Gede. Sedangkan tuh rame ya. Saya kan otomatis nengok ke belakangnya. Mungkin teman saya gitu ya. Akhirnya saya tiba di Puncak Gede itu 1:30 siang. 1:30 siang. Panas tuh. Enggak, kebenaran lagi kabut. Oke. Lagi kabut. Itu jeda waktu teman saya nyampe ke atas itu lama bang. Dia nyampe sekitar jam 2:18. Saya bikin moto ngirim ke grup, cuma kan nggak ada sinyal. Jadi saya SS nih bang. Oke. Ini saya nyampe di sini jam segini. Mungkin nanti di bawah. Jadi ketahuan nih bukti story saya naik nih waktunya jam segini saya ngupload, baru nanti kebaca. Akhirnya teman saya nyampe, dia sakit, dia cerita tuh. Saya merhatiin kan, wah ente nggak sarapan nih, coba makan dulu. Gitu. Akhirnya sarapan di atas tuh, bukan sarapan ya, mungkin makan siang gitu ya. Nah kita putusin nih bang, sekitar jam 3:05. Saya ingat jam 3:05 kita turun dari Puncak Gede. Teman saya yang tadi sakit lari bang, kenceng. Saya ketinggalan jauh. Jadi kan banyak yang turun nih. Jadi teman saya nggak pakai jaket nih, pakai jaket gue deh. Pakai jaket saya kasih minyak angin tuh. Katanya sih dia sakit gitu ya. Tapi dia kenceng lari tuh bang, sampai surken. Nah lagi-lagi di perjalanan turun, walaupun ada beberapa pendaki, saya dipanggil lagi di situ. Sama? Saya nggak tahu itu siapa. Itu kalau itu kenceng. Apa nama gue doang? Apa? Jadi kan gini, kalau sesuatu kayak gitu kan, ini berulang kali, saya kan pasti nengok antara ke bawah dan ke atas, ngecek gitu kan. Sementara di bawah saya ada 2 pendaki, pasangan ini lagi ngobrol, suara itu ada bang. Berarti kan saya nengok ke belakang bang. Iya. Itu nggak ada orang. Mungkin ini sama, mungkin
ada 3 kali juga gitu manggil selama turun. Nah itu dia, teman saya udah nyampe di warung bawah sudah kencana. Mulai dicerita tuh, ada pusing nih, pusing. Yaudah, ini kan udah sore nih. Kita ngejar waktu biar jangan sampai kejebak gelap nih. Yaudah, nah kita terus ini bang ke pintu timur jalan kita nggak lari. Cuma pas nyampe pintu timur kita mau menuju base camp itu lagi-lagi dan entah kenapa ya perjalanan dari pintu timur ke pintu 4 itu saya diganggu dari tahun 97. Pasti kejadian ada di situ tuh bang. Yang kemarin apa tuh bang Rey? Wah kalau kemarin mah ceritanya panjang tuh bang. Yang kita dipegat sama makhluk di sana karena teman saya nemu batu bang. Nemu batu di Telaga Warna lewat Cibodas itu dikantongin. Yang saya ceritain tuh saya SMA. Itu teman saya kesurupan terus. Nah itu terjadi di pos 4 itu kan Simpang Maleber ya. Ada beberapa pendaki, jadi saya jalan turun sama teman saya. Karena kita downhill nih bang, pelan-pelan gitu ya. Downhill, ada cewek itu ada di dekat warung. Saya ingat, sosoknya ingat banget tuh. Cewek yang lompat ke jurang. Ke jurang, cuma gini bang. Bukan serta-merta saya langsung ngeliat dia, enggak. Jadi gini, di sini kan ada warung nih. Ini banyak pendaki istirahat. Saya turun nih sama teman saya. Itu masih bareng bang ke pos 4 Simpang Maleber. Jadi saya putusin sama teman saya, break dulu sebentar ya. Nah ketika saya mau duduk di akar, jadi ini ada warung, ada pelang pos 4. Cewek itu berdiri di bawah pelang. Gini bang, dia ngebelakangin saya. Ini ada pendaki. Jadi ketika saya mau duduk, pendaki ini bangun, jalan, nabrak nih cewek. Cuma bles. Wah anjir, gini tembus tuh ya. Iya kan nih pelang warung. Ini pendaki. Ini ceweknya berdiri nih. Saya mau duduk, hampir mau duduk ya. Dia bangun nih pendaki, jalan, bles. Wah, ini aneh nih. Buat saya ini aneh. Baru sosok itu nengok ke saya. Nah, nyerinya tuh. Saya lihat sosoknya ya perempuan. Wah, yang tadi nih, yang di jurang nih, sama yang ini nih. Sama yang tadi mungkin yang di atas kali ini. Saya diem ya. Akhirnya dari pos 4 saya koordinasi sama teman saya. Dia ngeluh kan, ada pusing nih. Oke, kalau emang pusing pakai minyak angin lagi deh gitu. Karena itu udah saya bakalin jaket saya gitu ya. Turun nih pelan-pelan nih bang. Rasa kaget saya di pos 4 itu tuh hilang. Saya ketemu teman saya di tengah, negor. Saya punya bukti ya ketemu teman saya tuh. Ngobrol. Jadi di situ ada fotonya. Saya lagi foto sama teman saya. Nah teman saya sakit ada di belakang nih bang. Jadi selfie gini. Nah gitu terus. Setelah itu ngobrol-ngobrol menuju pos 3. Padahal saya jalan pelan. Teman saya ketinggalan jauh banget. Sampai pada waktunya tuh saya masuk ke pos 2 ya. Tiba-tiba masuk pos 2, saya nungguin temen kan lama kan biar menghemat waktu jangan sampai kejebak gelap gitu ya di trek. Akhirnya saya jalan tetap lari-lari pelan lah dari menuju pos 2, pos 1. Nah, ini mau masuk pos 1 nih, Bang. Agak jantung saya kayak gimana ya? Dikagetin. Soalnya sosok itu ngedownhill balap saya, Bang. Jadi gini. Saya ini kan kontur tanah turun gini, Bang. Banyak akar. Jadi kan saya biasa lompat gini, Bang, sambil lari-lari. Saya ini di balap gini, Bang. Ini nyentuh tanah. Saya lihat dia nyentuh tanah, nendang tanah sambil turun. Ini cewek kok cepet ya? Tapi saya nggak tahu itu cewek itu, Bang. Saya taunya pas dia nendang pohon, Bang. Pohon dek, nah ngebalik gitu, Bang. Wajahnya kelihatan. Ya. Jadi gini, ada beberapa pendaki ya, itu ngebalap saya. Nah, terus saya dibalap sama sosok ini. Saya sempat diem dari lari hampir jatuh kan. Saya diem, saya nengok ke belakang nggak ada orang. Terus di depan saya ini pendaki lain udah turun, Bang. Karena lari juga. Nah, sosok itu di depan saya nih. Sambil begini, Bang. Ngebelakangin saya. Ini apalagi ya? Itu kalau nggak salah menuju pos 1, Bang. Menuju pos 1. Saya diem ya. Oke, saya terusin.
Mau nggak mau balik kanan kamu gini ke atas. Sekarang udah nggak ada orang bang. Mungkin masih di atas pendaki lain. Saya turun, baru dia bergerak bang. Bergerak bareng. Cuma dia cepet bang. Loncat kanan ke kiri. Jadi ini tanah akar kayak orang lari ditembak bang. Dek 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 dek, dek, dek cepet. Saya kejar. Bukan saya ngelambat, saya kejar terus. Itu masuk pas di pos 1, ngelewatin pos 1 tuh bang. Itu kan jalanannya yang pas Tugu Rubuh itu bang ya? Iya. Iya kan ada Tugu Rubuh itu. Kan jalannya agak begini tuh. Agak menukik tuh. Wah itu baru itu. Saya bener kaget, sekaget-kagetnya. Soalnya kenapa? Langsung di hadapan muka saya bang dia. Iya, jadi kan saya lari, ada beberapa pendaki tuh turun rame-rame. Gini nih bang. Saya mau turun setengah berlari, dia malah lari ke atas nih bang. Seret. Ya. Udah aja dia ngelewatin saya. Saya diam, ngeberanin nengok ke belakang, sosok itu nggak ada. Saya turun terus. Dengar suara pendaki, saya turun, mulai gelap, mau mulai gelap kali ya. Mau mulai gelap itu kan karena curam tuh ya. Udah banyak suara motor apa? Tukang ojek tuh. Ada yang bakar api unggun tuh bang. Padahal banyak orang, saya udah tenang lah maksudnya. Tapi nggak sampai situ bang. Menuju pos ojek itu, sosok itu balap saya lagi. Jadi yang tadinya lari, dia nemplok kayak gimana ya bang ya? Lari kayak ngeledek ya, kayak gimana bang? Kayak saya dikasih peringatan, nggak boleh ngelintas, turun entah. Apa ini perempuan ini? Saya sempat termenung tuh di turunan yang curam itu tuh, kan ada 2 jalur nih bang. Iya benar. Ada yang muter, ada yang curam nih bang. Nah saya ngambil yang ke curam nih. Ternyata dia loncat ke sini bang, ke depan saya. Dep, baru dia telak pinggang ke saya. Itu di bawah udah suara motor. Yang tukang ojek tuh brom. Saya diam, saya mikir, gue salah apa? Sampai lu teror kayak gini. Ini kan, nah ada suara bang di belakang. Ternyata pendaki. Bang, ayo jalan. Wah orang. Nah saya nengok ke belakang udah nggak ada tuh bang. Akhirnya saya turun nih menuju apa? Pos ojek. Pos ojek udah rame tuh bang. Banyak ada yang bakar api unggun. Belum terlalu gelap tuh bang. Nah kan jalan coran tuh ya. Dari tukang ojek tuh jalan coran tuh. Udah tuh kita mulai jalan pelan-pelan tuh ke situ. Ada pipa ya. Iya. Pipa menuju polisi hutan. Banyak sawah. Banyak sawah. Nah, itu mulai gelap tuh, Bang. Nah, emang saya udah siapin headlamp. Jalannya kan agak menanjak tuh, Bang. Nah, terus saya lihat ada orang nyalain headlamp tuh di dekat sawah. Nah, saya kan mulai nyalain headlamp tuh ya. Begitu pas saya nyalain headlamp begini, lihat, nah, cewek itu nangkring di pohon. Itu saya diam aja. Saya center gini, nah saya didorong. Karena saya sadar saya didorong orang. Bang, jalan bang. Maaf. Jadi ini headlampnya lah. Sampai nyenter begini, ngeliat sosok itu. Nah saya kedorong. Saya balikin arah ke pohon itu lagi. Itu udah nggak ada bang. Saya jalan terus, tapi itu nggak berhenti bang. Nggak berhenti sampai situ terornya. Saya jalan bareng karena di belakang saya ini dia bukan bawa headlamp bang, kayak lampu tenda yang bentuk yang bulat itu. Oh iya. Jadi dia minta penerangannya dari saya bang, tolong senterin. Kalau nggak saya 1 cewek 2 cowok. Jadi saya bilang gini deh, sampean depan aja, nanti saya yang senterin. Kalau saya yang senter dari depan, situ malah bakal ketinggalan. Akhirnya saya disalipkan. Saya jalan tuh bang. Jadi berempat lah menuju base camp. Bukan, polisi hutan. Oh, oke, polisi hutan ya. Iya, tempat kantor polisi hutan tuh. Saya jalan, nyenterin mereka, nyampe situ tuh bang. Begitu kan udah ada pendaki. Begitu pas balik dia mau istirahat gini, entah kenapa mungkin saya takut antara halusinasi.
cewek yang diapit 2 cowok ini ternyata ini cewek yang neror saya, Bang. Gila, masih ngikutin sampai bawah tuh Bang Rey. Masih di posisi ini belum sampai base camp, Bang. Gitu. Tapi kan tadi dia ngobrol dia sama saya. Ya kan ngobrol nih bertiga. Tolong senterin. Saya kan berhenti. Yang nanya tuh cowok. Temennya 2 itu. Sendiri Bang. Enggak, berdua. Temen gue masih ya bentar lagi mungkin nyampe sini. Gue duluan. Oh, lu bertigaan aja. Nah dia ketawa Bang. Dia ketawa. Ya gue bertiga malu lah Bang. Wah gila, berarti yang dilihat itu nggak ada perempuannya nih Bang Rey. Sampai sini nangkap gak? Nangkap. Ya gue bertiga ya sama lu Bang. Ya kan saya sempat diem tuh ya. Diem saya itu dipecahin sama hening motor ojek itu tuh. Saya minggir. Saya putusin gini. Lama nggak di sini? Nggak tahu deh Bang. Kalau ntar ada teman gue pakai jaket polo kuning, itu teman gue. Bilang aja Rey, gue disimak sih dah. Dia nggak jauh kok dari gue. Oh gitu Bang. Makasih ya udah disenterin. Nah, sosoknya itu udah nggak ada di tengah kita Bang. Tapi itu ada pendaki di situ Bang. Ada pendaki. Jadi kantor polisi hutan di sini kan ada musola, banyak pendaki tuh duduk di situ. Udah akhirnya saya turun bareng pendaki lain nih ke arah Simaksi. Baru sinyal saya nyala, sinyal handphone. Teman saya ngirim kabar. Apa tuh Bang? Bang, gue udah muntah 2 kali nih. Saya tuh pengen ngasih tahu dia dari pos 4. Cuma saya nggak bisa ngomong. Kenapa Bang? Iya, teman saya itu di game block Bang. Sama sosok perempuan di game block begini. Itu banyak orang Bang. Maka saya nggak mau ngomong, takut dia fatal. Mungkin piring saya nih, mungkin dia sakit karena nggak makan, apa ada faktor lain. Tapi saya ngelihat kok kayak dia berat banget gitu ya jalannya. Nah pas nyampe di simpang Maliber itu, yang tadi saya lihat sosok cewek itu, nah itu teman saya ke game block kan. Saya nggak mau ngomong, kan masih banyak pendaki Bang. Benar. Masih banyak pendaki. Cuma emang di pertengahan beberapa pendaki di depan saya jalan di belakang udah kosong. Mau masih ada yang nongkrong di warung. Saya nerus. Saya istirahat di situ, break cuma 1 menit. Setiap pos 1 menit. Saya nggak pernah lama. Jadi ngejar waktu kali ya. Ngejar waktu dan saya break nolongin orang cewek tuh kesleo. Saya kasih minyak aja, saya minta air ngobrol. Itu juga nggak ada 5 menit. Saya terus jalan. Saya turun lah ke base camp. Itu kalau nggak salah udah 18.30-an lah. Akhirnya saya buat foto ke kakak saya gitu. Udah nyampe base camp nih. Saya nungguin teman saya dong Bang. Dia japri, Bang udah di pos ojek no. Lu naik ojek aja kalau payah. Soalnya kalau gue laporin juga lu deket banget. Jam 8 baru turun Bang. Jam 8 malam tuh ya? 8 malam naik ojek. Dia bersandar lama katanya di warung. Warung pos? Pos ojek, oh, ada warung situ. Oke. Akhirnya saya nih diem pas dia nyampe. Sempat dia ngomong, punya duit sekian nggak? Ada, pakai aja buat bayar ojek gitu, pakai aja. Saya diem kan tuh ya. Akhirnya dia nyampe juga gitu kan ya. Begitu pas dibayar ojek, dia mau masuk ke dalam base camp. Cewek itu ada di pintu base camp, Pak. Saya ngeliatin nih. Saya bilang. Sampai base camp sosok ini masih ngikutin berarti Bang Rey? Masih. Akhirnya teman saya jatuh tepar. Saya bilang, lu istirahat. Jadi saya ngobrol, mata saya ke sana Bang. Ngeliat cewek itu. Lu istirahat. Lu jangan mandi dulu. Nah Bang, lu diam aja. Oh, gue bilang lu istirahat. Udah nyampe situ ya, udah bagus. Saya tuh tetap natap. Bukan saya sok berani. Saya cuma mau mastiin. Saya cuma mau mastiin ini gini. Lu dari tadi ngikutin gua salah masuk di tempat tuh gitu dalam hati Bang. Kalau emang gua salah, gua minta maaf dah. Sosok itu hilang aja Bang, begitu.
Terus saya ngobrol sama teman saya, enak sih tidur dulu. Soalnya kalau lagi kondisi kayak gini kita pulang langsung ke Jakarta malah bahaya. Iya. Oh ya udah, akhirnya ngobrol tidur abang. Saya sampai bangun jam 10 malam. Jam 10 malam tuh. 10 malam di base camp. Akhirnya saya izin sama orang base camp ngurus itu yang kemarin yang kekurangan. Setengah 11 saya turun tuh bang. Itu belum berhenti bang. Belum kelar. belum kelar. Setengah 11 malam saya dari base camp. Satu motor berdua. Saya kan dibonceng nih. Itu kan turun. Tunggu saya lagi ngobrol di motor tuh sambil ngerokok. Itu ada rumah villa gelap. Turun. Jadi kalau nggak salah tuh, ini rumah villa gelap. Sambil ngobrol begini, itu di bawah lampu itu, ada cewek itu kayak nungguin saya gini nih. Saya naik motor. Wah, saya buang muka aja bang, males. Karena saya ingetin, lu kalau cewek normal gini bang, setengah 11 malam di tempat itu ngapain? Berdiri sendiri. Iya, sendiri lagi ya. Dan kan karena kita jalanannya turun kan cepet tuh bang. Jadi saya ngeliat dulu, mastiin, oh males saya udah males. Saya buang muka ke kanan, saya ngerokok begini, sambil ngobrol tuh. Itu belum nyampe jalan raya tuh bang. Saya tetap ngobrol sama teman saya sambil ngerokok. Udah entah kalau capek break aja gitulah. Di mana kek? Iya. Jadi sambil ngobrol kan saya ngeliat spion ya. Itu ada di spion bang. Gila. Ada di spion motor. Itu saya bilang, saya tepak teman saya, bisa cepetan nggak? Kenapa? Enggak, ada cepetan aja. Akhirnya motor agak dikencengin sama teman saya karena banyak lubang-lubang gitu ya. Nyampe lah jalan raya, udah nyampe jalan raya selesai bang. Nggak ada gangguan apa-apaan. Enggak diikutin lagi tuh bang? Enggak, pokoknya begitu keluar jalan raya, udah itu selesai. Teman saya juga ada stabil mungkin karena udah istirahat, dan saya rasa mungkin kaget ya berulang-ulang. Saya diam aja. Sampai rumah kelar tuh udah. Clear bang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini pendakian yang sangat gokil. Ini pendakian berarti tektok ya bang Rey? Tektok, kemarin tektok. Nah itu gimana sih bang Rey kalau pendakian tektok tuh ngurusi maksinya, atau si maksinya sama harganya atau gimana? Sama aja sih bang. Sama aja? Nah, sama aja. Oh hitungannya sama berarti ya, kayak kita ngecamp sehari semalam sama tektok tuh sama? Sama aja. Nah, kita bicara tentang pendakian tektok. Nah, Bang Rey kan sering nih melakukan pendakian tektok nih. Nah, itu ada nggak persiapan khusus kalau ingin melakukan pendakian tektok nih? Ada otomatis kan tenaga terkuras. Kita biasa bawa carrier dalamnya itu ada tenda, ada makanan. Kalau tektok kan biasa dikurangin tuh ya. Ya. Persiapan khususnya kayak gimana sih Bang Rey? Bisa dikasih tahu nggak info buat teman-teman semua nih? Persiapan nih, karena saya ada senior-senior saya nih yang ngelatih. Itu minimal olahraga bang. Bisa olahraga. Jalan kaki atau jogging 30 menit lah pagi sore. 30 menit pagi sama sore. Iya. Oke. Terus kalau saya ini bukannya diet, jadi saya konsultasi ke beberapa teman. Orang berat badan saya tahun lalu tuh sekitar 84 kilo. Saya cerita, saya kok gampang ngantuk. Oh, ini gulanya mungkin terlalu tinggi. Coba kadar gulanya diturunin. Kadar gula diturunin dengan cara ngurangin, ini kayak kopi, saya mulai ngurangin takaran gulanya. Kadang saya minum kopi pahit, dan porsi karbo kayak nasi itu saya kurangin, bukan saya hilangin, saya kurangin aja. Dikurangin. Yang pasti sih buat ngejaga kebugaran ya harus olahraga. Olahraga tuh penting banget ya. Banyak sih porsi-porsi latihan yang diajarin sama teman-teman senior saya yang udah duluan tektok gitu ya. Itu salah satunya ngelatih elevasi bang. Ngelatih elevasi itu buat nguatin paha, ankle. Jadi nggak mesti ke gunung. Nyari jalanan atau trek-trek tanjakan turun dekat rumah tuh banyak. Contohnya JPO, naik turun. Nggak mesti lari, jalan. Asal rutinitas, insya Allah nanti badan tuh terlatih. Nanti saya ada evaluasi bang tiap minggu sama teman-teman. Oh, ada evaluasinya juga? Ada. Kan? Jadi kita latihan nih misalkan 6 hari. Iya. Evaluasinya nih weekend misalnya, entah Sabtu, entah Minggu gitu.
ada kumpul tuh. Kumpul, ini pun udah dijadwal dari Oke, teman. oke. Evaluasi. Harus ada evaluasi, jadi saling mengingatkan kan. Biasa sih, misalkan, maaf ya, orang biasa naik gunung, mungkin bawa beban berat. Terus dia mulai tektok, dipikir enteng, enggak. Ada ujiannya masing-masing. Contoh, misalkan kita tektok, ngelaluin medan-medan yang vertikal, Iya. naik, turun. Apakah mudah? Enggak, Bang. Nggak mudah juga. Bisa jadi dia kram otot, bisa jadi dia tremor, malah lebih bahaya. Gitu, emang pola latihan, pola makan, pola hidup harus dirubah. Jangan malas juga sih. Sebelum kita mau melakukan pendakian tektok nih. Benar. Berarti memang harus butuh persiapan matang ya Bang Rey. Harus Olahraga matang, itu Bang. penting banget ya. Nah, kalau menurut sudut pandang Bang Rey nih, pasti ke pendakian tektok itu mempunyai resiko-resiko tersendiri ya. Beda halnya sama pendakian yang memang udah direncanain dengan safety mungkin. Dalam artian kita udah bawa carrier, dalam carrier kan udah ada P3K segala macam. Kalau bicara tentang resiko, lebih resiko tektok atau membawa carrier seperti pendaki-pendaki biasa? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Kayaknya lebih beresiko yang bawa carrier ya? Oh, lebih beresiko bawa carrier. Kenapa tuh Bang Rey? Iya, soalnya kan tubuh ditempa 2 kali. Ya, oke. Ya kan? Pertama, ngebawa badan sendiri, fisik. Kedua, bawa beban ini, barang. Di situ aja sih. Kalau tektok kan beda. Kita nggak ngerikan karena kita nggak bawa beban terlalu banyak. Dan langkah kita mungkin lebih cepat daripada sama yang bawa carrier. Oke, iya benar-benar. Tapi kalau misalkan terjadi sesuatu di atas gunung, entah itu hujan, badai, sakit, kram segala macam, apakah pendaki tektok mempunyai persiapan khusus tuh? Punya. Oh, ada berarti Bang. Ada Oke. semua. Sama aja kayak pendaki lain lah. Kayak misalnya kita ya P3K, Bawa juga. jas hujan Oke, gitu. jas hujan. Bawa. Oke. Kadang saya juga suka bawa flysheet. Untuk kalau hujan. Kalau hujan. Misalkan ada beberapa teman nih nggak bawa jas hujan tuh. Kejebak di tengah gitu ya, di tengah trek. Ya saya buka flysheet sama teman-teman. Walaupun nggak gede, yang penting jangan sampai dia basah di jalan, kan lebih bahaya. Kalau ya kita bergerak cuma badan basah itu lebih bahaya kan. Bener, lebih rentan terkena hipotermia juga nanti takutnya ya. Iya. Oke, nah kalau makannya gimana tuh Bang Rey? Kalau tektok tuh, apa kita bawa bekal atau gimana? Tergantung orang ya. Cuma kalau saya disaranin sama senior-senior saya minimal sarapan makan pisang. Makan pisang. Makan pisang. Jantung ya. Jantung itu penting. Terus stok air. Jadi kita bisa bawa air mineral atau water bladder buat di belakang. Oke. Terus ya buat energi ya ada minuman jelly tersendiri itu buat ningkatin stamina. Sama mungkin kita bawa coklat stick. Coklat stick. Ya macam-macam lah mereknya tahu ya. Oke, yang penting coklat stick tuh ya. Coklat stick. Harus bawa tuh ya. Nah, oke, nih kita balik lagi ke pendakian tektok Gunung Gede. Nih waktu pendakian memang berdua aja nih Bang Rey, nggak ada rombongan tektok yang lain tuh. Sebenarnya ada, cuma mereka Sabtu tektok, nah sayanya Minggu. Oh, beda hari ya lah. Beda hari. Kebenaran waktu itu cuma berdua. Jadi pihak base camp ini ngebarengin kita sama rombongan yang lain. Sama rombongan pendaki lain maksudnya? Jadi kan satu base camp nih, berapa orang Bang? Kau berdua gimana Bang? Bisa, nanti kan ada barengan di sini. Oh iya, digabungin jadinya lah ya? Jadi kan kita menyertakan ini juga Bang, ya kayak identitas gitu kan. Sama aja sih, cuma kan kalau setahu saya di Gunung Gede yang nggak bisa berdua, minimal bertiga. Jadi saya dibarengin. Oke. Sampai disimak sih udah beres. Registrasinya sama ya, menyerahkan data kayak KTP segala macam sama semua. Nah, memilih jalur lama nih Bang Rey, itu memang sudah direncanakan atau memang direncanakan secara dadakan pas saat di pos 3 itu? Karena teman saya kemarin yang duluan tektok ngasih tahu malamnya nih ketemu di base camp bahwa jalur tersebut dari
pos 3 ke pos 4 itu udah banyak kerikil. Karena nggak mungkin kita bisa nge-downhill di situ, Bang. Saya mikir aja dari semalam tuh, kerikil. Apa iya di jalur Putri ini banyak kerikil? Ya. Jadi saya gini, mau mutusin besok gimana aja deh. Ternyata benar, Bang. Dipakai tuh jalur lama walaupun Jadi gini, bukan. Jadi ini jalur yang sekarang dipakai sama jalur lama kan beda. Iya, benar, beda. Nah, ini jalur yang sekarang dipakai ini banyak kerikil, Bang. Saya ngindarin kerikil ini. Saya nyari tahu kerikil ini dari mana sih. Iya. Ternyata pas saya lewatin ada bongkahan batu itu udah pada pecah. Nyiptain material kerikil tuh, Bang. Tumpah ke jalur. Jadi kan kalau kita injek mau naik motor itu pasti slip. Jadi saya ada beberapa pendaki ya, saya saranin coba masuk ke sini. Ke jalur lama nih. Emang ini jalur lama Gunung Gede. Cuma emang nggak sebesar yang jalur yang sedang kita tempuh nih. Karena udah kacau balau tuh pas ke gempa ya. Mungkin kekikis air. Kalau jalur lama stabil, Bang. Itu tanah-tanah aja. Jadi kan yang ngemat energi, Bang. Kita lewat. Ternyata pas nyampe pos 3, teman saya ngambil bukan jalur lama. Jadi ke kanan bener-bener ngelimpir ke kanan, Bang. Oke, lebih malah kelewatan lah ya. Sampai akhirnya bertemu jurang nih. Melihat perempuan yang jatuh ke jurang. Nih ngomongin pinggir jurang. Kan Bang Ray sering bikin konten pinggir-pinggir jurang. Apakah di situ menjadi teguran juga buat Bang Ray nih kalau benar terjadi ada perempuan yang jatuh ke jurang? Saya nggak tahu, mungkin itu teguran saya bagaimana ya. Maksudnya itu saya cuma bercanda ya, bikin konten gitu ya. Tapi akhirnya terjadi ya waktu di sana ya. Nah, mungkin teguran kali ya. Ya saya sih sifatnya cuma buat hiburan ya, bercanda gitu ya. Entah. Jadi kayak gitu, saya juga sempat mikir kayak gitu sih pas udah sampai bawah. Apa begini ya? Sering bikin konten-konten kayak gini ya. Saya diam aja. Ya udahlah. Ya pokoknya semuanya di luar nalar lah ya. Di luar terpikiran lah ya. Di luar nurul ya. Main-main ke pinggir jurang akhirnya dia jatuh ke jurang tuh yang perempuannya. Oke nih, mungkin sampai akhirnya di Surken ini sering dipanggil-panggil suara. Ini suara perempuan, Bang Ray ya? Perempuan. Wah, ini gila sih sampai berkali-kali manggil. Itu nggak ada niatan buat mencari gitu atau bertanya-tanya gitu, Bang Ray? Saya nyari dong pakai mata. Ya. Saya nyari. Bertanya? Saya mau nanya ke siapa? Ke sekitar gitu atau pendaki lain yang di Surken? Jadi posisi gini, Bang. Pendaki ini kan di depan saya. Dia nggak sendiri. Dia ngobrol sama temennya. Iya. Kalau misalkan dia sedang asik, jadi saya di belakang dia, ngelihat dia ngobrol atau saya dipanggil, saya refleksnya ke depan apa ke belakang. Oh iya, benar. Jadi saya nyarinya. Ketika saya puterin, saya bukan nengok gini, Bang, saya muter. Iya, muter nggak ada. Paling dekat ya. Begitu saya ngelangkah lagi, jalan terus, dipanggil lagi, Ray. Yang manggil saya itu pasti teman saya, Bang, pasti kenal. Ray, itu kencang. Saya gini, apa? Nggak ada maksud saya apa ya? Ketika saya terabasan nyasar gitu, saya cuma mikir gini, saya menyelamatkan, yang penting saya selamat naik dan turun sama teman saya nih, gitu aja sih. Dan nggak terpisah pokoknya. Ya. Iya, soalnya saya berdua, Bang. Benar. Oke nih, Bang Ray, terima kasih banyak atas kisah dan ceritanya di pendakian Tektok Gunung Gede dengan berbagai macam kisah horornya. Bahkan perempuan yang masih menjadi misteri sampai turun pun masih diteror juga, itu sangat gokil banget. Nah, sebelum kita menutup kisah ini nih, Bang Ray, ada rencana buat Tektok di pendakian gunung lainnya nggak tuh? Insya Allah bulan depan ada. Bulan depan kemana tuh, Bang Ray? Kali teman-teman semua nih ada yang pengen ikut bareng Tektok sama Bang Ray? Kalau untuk minggu depan nih, untuk minggu depan aja dulu ya. Minggu depan deh. Minggu depan saya mau ke Cisadon nih. Cisadon yang ada di daerah Sentul. Oke. Itu cocok lah buat latihan trail running. Boleh dicoba. Cisadon itu buat latihan trail running. Camp areanya juga banyak di sana. Bisa ngecamp juga berarti, Bang? Bisa, banyak bukit. Banyak gunung di sana. Ada ATM nggak tuh, Bang Ray? Ada. Oh, ada. Registrasinya berapa sih, Bang Ray, kalau mau ikut Kalau gitu? masuk dari Cisadon itu 5.000.
5.000. Oke. Belum sama parkir ya. Nah, kalau misal pengen ikut sama Bang Ray gimana tuh caranya tuh? Mau jalan bareng lah atau mau ketemu di base camp atau gimana? Boleh japri. Boleh japri aja nanti ya. Boleh japri nanti lewat ini aja DM di Instagram saya. Oh, DM di Instagram. Nah, jadi teman-teman semua nih pengen ikut bareng trail running ya. Trail running di Cisadon nih bareng Bang Ray. Nanti langsung aja DM ke Instagram Bang Ray, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke nih Bang Ray, boleh dong kasih pesan buat teman-teman semua yang menonton nih dalam kisah yang sudah diberikan Bang Ray buat teman-teman semua yang menonton, semoga bisa menjadikan pelajaran juga. Pesannya apa ya? Oh ini, jaga sikap ya. Oke. Jaga sikap dan jaga adab dimanapun kita berada ya. Terus untuk pesan buat pendaki sekarang, saya agak miris ngelihat permasalahan lama sih ya. Kemarin saya lihat tuh sampah. Oke, sampah ini kasus yang nggak kelar-kelar ya. Itu nggak selesai. Sampah dan vandalisme. Oh. Itu kayaknya meningkat deh. Sampai Puncak Gede pun saya ngelihat banyak ya. Bahkan ada pelakunya lagi. Oh, langsung. Kalau saya nggak ngerekam aja. Saya nggak rekam. Mungkin jaga nama baik dia juga gitu. Ya, oke. Saya nggak mau kayak kejadian itu terulang lagi. Mungkin gimana ya? Ya, anak sekarang kalau dibilang nggak ada persiapan ya. Nggak ada persiapan. Ya cuma jaga itu aja, sikap lah. Oke. Nah, sebelum menutup cerita kali ini Bang Ray, boleh dong dikasih biasa Bang Ray bikin konten tuh yang pinggir jurang. Boleh dong sebagai penutup nih. Biar apa namanya? Biar ibaratnya poin dari Bang Ray ini tahu nih, wow ini mah Bang Ray nih sering ngomong kayak gini. Siap. Silakan Bang Ray buat teman-teman semua nih. Mainlah pinggir jurang, di rumah mulu. Mau jadi apaan sih? Oke. Nah, itu biar teman-teman semua tahu dari quote dari Bang Ray yang kayak gini nih. Oke, terima kasih Bang Ray sudah mau mampir dan berbagi kisahnya dari gue Indra. Kurang lebih mohon maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.